Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan dengan hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat, di tempat yang mulia, yaitu masjid. Masjid itu sebagai tempat berzikir dan tempat sholat berjamaah. Dan pada hari ini kita berada di hari Jumat pertama di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Bulan yang dinanti-nanti seluruh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan. Mudah-mudahan dengan syukur dan bertakwa yang kita terus pelihara, kita tingkatkan, kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mentafakuri, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, terutama yang khotib bacakan di dalam mukadimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kita sudah melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menurut tafsir At-Tabari, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan selalu menjaga
dengan semaksimal mungkin untuk selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka definisi iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan kita, dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Kalau hati kita yakin bahwa perintah Allah, puasa, perintah Allah, sholat dan lain sebagainya itu perintah Allah, hati kita itu membenarkan, itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalankan, kita tinggal menjawab sami'na wa ata'na dengan kemampuan kita. Itu yang dinamakan kita membenarkan bahwasanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu lisan kita mengikrarkan, kita mendakwahkan. Yang ketiga, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib akan membahas yaitu tentang kelebihan bulan Ramadan atau nama lain bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bisa disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan ini, maka dia akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang istimewa. Makanya kita banyak-banyak menggunakan amal soleh beribadah di bulan Ramadan ini, yaitu Syahrullah, bukan bulannya Allah. Apakah di bulan-bulan lain itu bukan bulannya Allah? Tetap bulannya Allah, tapi Allah memberi kelebihan di bulan Ramadan ini. Apabila kita melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah, maka dilipat gandakan. Saya beri contoh, bukan kitanya yang mulia, kita ini hamba Allah, kita ini hamba sahaya. Tapi kalau misalnya kita ini ditakdirkan menjadi sopirnya imam besar Masjid Al-Haram misalnya. Nah, dengan kita dekat dengan orang yang soleh, dengan dekat orang yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Kita misalnya menjadi sopirnya imam besar Masjid Al-Haram yang di Mekah, yang di Madinah misalnya. Nah, kita akan menjadi mulia karena setiap hari kita mengantarkan, setiap hari kita bertemu, paling tidak pasti kita akan menjadi mulia. Pasti dengan mulia. Nah, dengan itu para hadirin sekalian, kita ini biasa, hamba sahaya biasa. Pekerjaan kita ya biasa, ada yang dagang, ada yang menjadi ojol, ada yang menjadi pegawai dan lain sebagainya. Karena kita menghidupkan amal soleh di bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi mulia. Itu yang dinamakan dengan Syahrullah. Yang kedua adalah Syahrul A'la, Syahrul Ala'i. Begitu. Artinya apa? Bulan penuh nikmat. Kita sering mendengar kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Maka ala'i itu artinya nikmat. Bulan Ramadan bisa disebut dengan Syahrul Ala'i, yaitu penuh kenikmatan. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah halatu khair, keadaan yang baik, kondisi yang baik. Kondisi yang baik digunakan dengan yang baik akan menjadi baik. Menjadi hidup kita bahagia, rumah tangga kita tentram, damai, rumah tangga kita tidak ada keributan karena kita dipenuhi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu adalah kondisi yang baik. Hari ini kita mendapatkan kondisi yang baik. Anak-anak kita nurut pada ikut sholat Jumat, anak-anak kita nurut membaca Al-Quran, itu nikmat yang baik, kondisi yang baik dan digunakan dengan yang baik. Maka bulan Ramadan itu bisa disebut dengan Syahrul Ala'i. Nah, surat Ar-Rahman itu yang saya sebutkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu
diulang dalam Al-Quran itu sampai 31 kali. Allah menanyakan, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalau sampai hari ini ada kaum muslimin yang tidak sholat, sampai hari ini ada orang yang tidak puasa, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Allah sudah mengirimkan berbagai nikmat, kondisi yang baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Syahrul Quran, yang disebutkan dengan bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran kepada manusia, menjadi petunjuk bagi manusia dan merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka banyak-banyaklah di bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran. Hadisnya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Itu hadis Rasul mengatakan Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberi syafaat, memberikan pertolongan pada para pembaca-pembacanya yang waktu di dunia ini, yang di dunianya gemar membaca Al-Quran, mentafakuri Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nanti pada hari kiamat kita akan ditolong dengan bacaan kita Al-Quran itu. Yang selanjutnya adalah Syahrul Najah, bulan pelepasan. Pelepasan artinya pembebasan dari api neraka. Nah, kalau pernah mendengar hadis, dalam bulan Ramadan itu adalah 10 hari pertama adalah rahmat Allah. Yang 10 hari berikutnya adalah ampunan Allah. Yang 10 hari terakhir adalah pembebasan api neraka. Hadis itu dhaif, tapi matanya bagus. Kalau kita amalkan penuh dengan rahmat. Dari tanggal 1 sampai terakhir, ampunan Allah ada di situ, rahmat Allah ada di situ, pembebasan dari api neraka ada di situ. Nah, mari kita amalkan bersama-sama. Yang selanjutnya adalah Syahrul Jud, bulan dermawan. Bulannya orang-orang bersodakoh itu ada di bulan ini, yaitu bersodakoh, mengeluarkan harta kita yang terbaik, itu tepatnya di bulan ini. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Jud, bulan saling berbagi, harta-harta kita keluarkan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin, talil Quran, wa khafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi surga itu merindukan orang-orang 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu nanti akan dirindukan surga. Bukan puas dengan bacaan kita, dengan pahala-pahala yang kita baca, tapi kita masih penasaran, ingin tahu maknanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu artinya apa? Kita pahami, kita buka tafsirnya, baik itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir dan lain sebagainya. Kita masih penasaran, pengen tahu maknanya. Yang kedua adalah wa khafidil lisan. Dalam bulan puasa ini kita harus bisa menjaga lisan kita. Menjaga betul-betul jangan sampai mengucapkan ucapan yang syuk, ucapan yang kotor, ucapan yang palsu, ucapan yang buruk. Kalau kita puasa tapi tetap saja melaksanakan atau mengucapkan ucapan yang kotor, maka Allah tidak akan melihat ibadah kalian. Allah tidak akan memberi pahala. Karena apa? Tidak bisa menahan dari ucapan yang kotor tadi. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, dan memberikan makan. Ini sangat dianjurkan untuk memberikan makan. Yang keempat, yang terakhir, wa shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu 4 hal yang dirindukan surga. Yang selanjutnya, nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Muwasah, yaitu bulan memberi pertolongan.
Jadi pertolongan Allah berikan kepada kita semua. Apabila kita mau beribadah, mau melaksanakan ibadah di bulan ini, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya syahrul tilawah, yang biasa kita lakukan setiap ba'da tarawih, kita mengaji baik di masjid ini maupun di rumah masing-masing. Kita selalu membaca Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah syahrul sobri, yaitu bulannya kesabaran. Kalau kita ingin melatih kesabaran, ingin menampakkan kesabaran kita di bulan-bulan ini. Nah, bulan kesabaran. Sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita nggak sabar, kita nggak sampai di tempat ini. Makanya kita perlu sabar. Walaupun keadaan haus, keadaan lapar, kita tetap sampai di tempat ini dengan sabar. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan yang haram. Ini terdengar mudah, enak, tapi melaksanakan susah. Seperti kita dengar orang-orang yang ada di departemen sana masih aja yang korupsi. Artinya belum bisa menahan, belum bisa sabar dari hal-hal yang haram. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan, kehidupannya sulit, ya, keadaannya kurang baik. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan sabar. Yang selanjutnya adalah syahrul rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan. Maka Allah sudah memberikan kasih sayang kepada kita, maka kita harus menggunakan kasih sayang sesama muslim, solidaritas sesama kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bilusumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kana wa ma lam yasa' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qani'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aknini bi fadlika amman siwak. Allahumma anjil mu'minina fi Falastina khassa wa fi anha'i buldanil mu'minina amma. Allahumma stud wa ta'ataka alal kufari Yahudi Israel wa surakaihim wa sattid samlahum wa farid jam'ahum. Allahumma isimhum wa salsilhum. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.